Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Berbicara masalah Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, sebelumnya kita telah ketahui bahwa alam akhirat memiliki beberapa tahapan atau fase, yakni fase alam kubur yang berada di depan gerbang pintu kematian, kemudian fase hari kebangkitan yang dihadapkan setelah terjadinya hari kiamat yang sangat dahsyat. Kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats. Perjalanan kehidupan manusia bagikan sebuah tanaman yang tumbuh dari benih kecil, kemudian bertunas hingga memunculkan bunga-bunga yang indah bermekaran, dan setelahnya tumbuhlah benih-benih yang baru untuk mengawali kehidupan yang baru. Begitu pula perjalanan kehidupan kita, awalnya kita hanyalah benih yang tumbuh berkembang di dalam rahim ibu kita, kemudian kita lahir dan tumbuh dewasa seperti dalam satu kedipan mata saja. Kemudian kita akan menyongsong masa tua dan sampailah kita di depan pintu gerbang kematian saat ajal menjemput kita. Kematian bukanlah akhir dari perjalanan kehidupan kita di dunia, dan justru kematian merupakan awal dari perjalanan kehidupan yang tiada akhir, yakni kehidupan abadi di alam akhirat. Perjalanan alam akhirat yang paling pertama yang akan kita lalui adalah alam barzakh atau alam kubur. Kemudian setelah selesai perjalanan alam kubur, kita akan dibangkitkan kembali pada hari setelah terjadinya hari kiamat dan bumi telah diratakan seutuhnya. Ada beberapa hal yang menarik untuk kita ketahui berkenaan hari kebangkitan, yakni siapa sajakah yang akan dibangkitkan di hari kebangkitan kelak? Kemudian, berapa lama perjalanan manusia dalam melewati alam kubur hingga dibangkitkan? Dan, apakah hanya ruh kita yang dibangkitkan kelak atau ruh berserta jasad kita? Setelah datang waktu ketetapan Allah tentang hari kiamat, maka ditiuplah sangkakala oleh malaikat, sehingga semua makhluk yang bernyawa yang berada di langit maupun di bumi, dari golongan jin, manusia maupun para malaikat, seluruhnya diwafatkan kecuali beberapa makhluk yang dikehendakinya. Setelah datang waktu ketetapan Allah tentang hari kiamat, maka ditiuplah sangkakala oleh malaikat, sehingga semua makhluk yang bernyawa yang berada di langit maupun di bumi, dari golongan jin, manusia maupun dari golongan para malaikat, seluruhnya diwafatkan kecuali beberapa makhluk yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah." Az-Zumar ayat 68. Maka semua yang berada di langit dan di bumi, dari golongan manusia yang soleh, manusia yang zalim, golongan jin, golongan malaikat, seluruhnya dibangkitkan kembali untuk menunggu keputusan Allah di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah." Kemudian ditiup sangkakala lagi, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Surat Az-Zumar ayat 68. Maka semua yang berada di langit dan di bumi, dari golongan jin, manusia maupun para malaikat, seluruhnya dibangkitkan kembali untuk menunggu keputusan Allah di padang mahsyar. Sedangkan manusia pada saat dibangkitkan saling bertanya satu sama lain akan berapa lama waktu yang telah mereka lalui di dunia. Maka mereka saling berbantahan satu sama lain, dan seakan-akan mereka hidup di dunia hanya 10 hari saja atau tak lebih dari sehari saja. Sedangkan mereka yang zalim dibangkitkan dari kuburnya, maka seketika mereka terkejut dengan keadaan mereka. Maka lamanya alam barzakh itu seolah-olah seperti orang yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berkata, "Celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami?" Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Surat Yasin ayat 52. Kemudian seluruh manusia akan dibangkitkan dengan jasadnya yang utuh, bukan hanya ruhnya saja yang dibangkitkan. Orang-orang kafir Quraisy pernah mendebat Rasulullah SAW dengan membawa tulang belulang dan menghamparkan tulang belulang tersebut ke hadapan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?" Surat Yasin ayat 78. Maka Allah yang mampu menciptakan manusia dari ketiadaan, maka Allah lebih pantas dan lebih mampu menghidupkan kembali dari tulang belulang itu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk." Surat Yasin ayat 79. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya." Dalam suatu riwayat hadis yang panjang disebutkan bahwa pada saat terjadinya Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, maka turunlah hujan cairan dari atas langit. Maka tetesan hujan air itu menghidupkan kembali seluruh tulang belulang yang ditetesinya. Maka tumbuhlah manusia seperti sebutir benih yang tumbuh dari pohon besar. Maka tumbuhlah manusia seperti sebutir benih yang tumbuh menjadi pohon besar, hingga sempurnalah wujud fisik manusia tersebut. Lantas bagaimanakah nasib orang yang jasadnya dibakar atau manusia yang tulang belulangnya hancur semua menjadi debu akibat termakan waktu? Dalam suatu riwayat hadis, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa dalam suatu riwayat Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ada satu tulang manusia yang tidak akan hancur, yakni tulang ekor. Dan dari tulang ekor itulah manusia akan dibagikan kembali jasadnya. Sementara orang yang tulang belulangnya benar-benar telah hancur dan tulang ekornya juga telah dileburkan dengan cara dibakar atau dihancurkan dengan sengaja, maka Allah sangat bisa mengumpulkan setiap butir-butiran debunya dan menjadikan kembali tulang ekornya, atau Allah membangkitkannya dengan cara yang lain. Setelah seluruhnya dibangkitkan, maka seluruhnya menunggu hari perhitungan di padang mahsyar yang dahsyat dengan berbagai macam keadaan mereka. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Atas segala kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah, kalau ada yang salah datangnya dari diri saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.